Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja manfaat ketika kita bisa dan mau untuk menulis. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik soal apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulai menulis. Yang pertama, seperti hal pada umumnya, seperti hal lain, tentu kita harus mengumpulkan niat. Apapun membutuhkan niat, termasuk untuk menulis. Hal produktif apapun membutuhkan niat. Jangankan menulis, sekedar untuk bangun dari rebahan saja kita juga butuh niat. Tentu kita harus paham bagaimana cara kita membangun niat, kita mengelola niat dan memunculkan semangat supaya kita mau menulis. Nanti untuk hal ini kita akan menggalinya lebih lanjut, lebih dalam lagi di dalam kelas online. Lalu yang kedua adalah kita mencari ide atau gagasan. Ada banyak sekali macam-macam ide dan gagasan. Kita bisa mencari dimanapun. Dan sesungguhnya setiap orang punya ide dan gagasan masing-masing. Selanjutnya, kalau kita sudah punya niat, kita sudah punya ide atau gagasan, kita kemudian mengolah atau memberikan sentuhan terhadap ide dan gagasan itu. Tentu saja supaya tulisan kita semakin menarik. Karena bisa saja gagasan kita dengan gagasan orang lain punya kesamaan. Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi, maka sentuhan-sentuhan itu tadi yang akan memberikan perbedaan antara tulisan kita, gaya tulisan kita, permainan kalimat kita, permainan bahasa kita dengan tulisan orang lain. Ketika semua itu sudah kita lakukan, tentu saja selanjutnya adalah kita bisa memulai menulis. Tetapi jangan terburu-buru karena kita juga perlu menyiapkan yang namanya kerangka. Apa itu kerangka? Di dalam kelas online nanti kita akan belajar tentang membuat kerangka. Tetapi izinkanlah saya untuk sedikit bercerita tentang apa itu kerangka. Sederhananya, kerangka adalah panduan atau patokan tulisan yang akan kita buat. Ketika kita punya kerangka yang kuat, kita tidak akan kebingungan untuk menulis. Kita tidak akan mengalami, katakanlah tiba-tiba lupa di halaman kedua atau di paragraf keempat. Kita tidak akan kebingungan mengembangkan tulisan kita. Nah, itu adalah manfaat dari kerangka. Setelah kita punya kerangka, maka kita bisa memulai untuk menulis. Kita ciptakan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, supaya tulisan kita jadi. Tetapi di dalam tahap ini pun kadang kita juga tidak sabar. Kadang kita sudah menulis 4 paragraf atau 3 paragraf, tetapi kita merasa itu jelek, itu salah, lalu kemudian kita menghapus semuanya. Hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam orang yang sedang menulis. Nah, bagaimana cara menghadapi dan menanggulangi hal-hal seperti itu? Sekali lagi, di dalam kelas ini kita akan memperdalam hal-hal mengenai kepenulisan itu tadi, termasuk bagaimana caranya mengembangkan tulisan supaya tidak monoton, membangun ketertarikan dari kalimat pertama gitu ya, karena kalimat pertama, halaman pertama tentu adalah kunci. Kalau di kalimat pertama sudah membosankan, orang lain tentu akan bosan juga untuk meneruskan membaca tulisan kita. Tetapi ketika di halaman pertama, di paragraf pertama, kalimat pertama, tulisan kita sudah menarik, maka bisa dipastikan orang yang membaca tulisan kita akan meneruskan sampai selesai. Selanjutnya, yang terakhir dan juga sering menjadi kendala umum adalah mencari judul yang tepat. Seperti apa judul yang tepat? Terdapat banyak sekali formula untuk membuat judul yang tepat. Tetapi secara sederhana, judul itu harus menarik, merangkum isi tulisan kita dan mewakili tulisan kita. Tetapi itu hanya beberapa tips saja. Masih banyak tips dan trik lain tentang bagaimana mencari judul. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama-sama, akan kita cari tahu bersama-sama di dalam kelas menulis online nantinya. Begitu dulu, ini tentang tips ketika kita ingin memulai menulis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat untuk menulis.